Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas penilaian kinerja dan pengembangan karir. Rekan-rekan jangan lupa untuk membaca dan mempelajari seluruh materi inisiasi, ya. Lalu saya akan memberikan materi pengayaan. Nah, terkait definisi operasional maupun konseptual, silakan rekan-rekan baca. Ya, saya lebih akan membahas pada pelaksanaannya di standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Jadi, kenapa perlu saya gaungkan hal tersebut ya, SKKNI ini? Karena link and match-nya pada saat kita terjun ke industri, walaupun industri belum tentu menggunakan SKKNI sebagai standar panduan umum, at least kita punya standar minimum ya untuk memahami bagaimana kerja atau performance standar yang ditetapkan di nasional itu. Nah, SKKNI ya, atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia khusus untuk bidang manajemen sumber daya manusia itu ada di poin 307 tahun 2014 yang sudah direvisi menjadi SKKNI nomor 149 tahun 2020. Jadi rekan-rekan merefer ke sini nih ya untuk SKKNI MSDM. Apa yang kita bahas hari ini? Oke, pertama kita akan pelajari dulu sebenarnya definisinya di sini ada nggak ya? Penilaian kinerja. Nah, ini dia. Ini sambil kita bahas, sambil saya buka, rekan-rekan juga bisa sambil dibuka ini ya. Kita coba lihat di sini, ada nggak sih definisi khusus terkait penilaian kinerja? Nah, itu dia. Nggak ada. Kinerja. Nah, pengelolaan kinerja ini dia. Jadi, kalau menurut SKKNI, ada beberapa pengelolaan, ya salah satunya pengelolaan kinerja. Performance management ini adalah proses untuk menyelaraskan perilaku karyawan dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan memastikan tanggung jawab pekerjaan dan harapan yang jelas dan skema kompensasi dan atau promosi yang tersedia lebih baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas individu dan kelompok. Nah, memahami pengelolaan kinerja atau performance ini ada beberapa variabel yang penting ya. Perilaku organisasi, perilaku karyawan ya, tujuan dan sasaran organisasi ya. Lalu memastikan tanggung jawab pekerjaan, harapan yang jelasnya apa, skema kompensasinya seperti apa. Karena begini rekan-rekan, pada industri-industri startup, pada industri manufaktur sangat berbeda pengelolaan kinerjanya. Apalagi perusahaan-perusahaan yang baru mulai yang sifatnya dia tidak menitik beratkan pada biaya-biaya yang besar karena misalnya belum dapat investor, tapi ceruk pasarnya udah dapat. Ini yang saya kerjakan dan saya lagi kembangkan di perusahaan saya. Jadi semua pengelolaan kinerja itu confirmnya ke saya karena selaku owner. Jadi performance management kita hanya kelola untuk rekan-rekan yang bersedia untuk bergabung ya dengan tujuan apa? Memaksimalkan lembaga yang ada untuk bisa memberikan kontribusi dan menjadi project home base istilahnya. Jadi kalau teman-teman punya project bisa nge-home base ke kita. Nah,
Akhirnya, pengelolaan kinerjanya berbeda dengan industri manufaktur yang sudah termanage dengan sedemikian rupa. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan startup ya yang sudah misalnya disuntik dana. Nah, hal-hal profesional yang sifatnya ada targeting ya itu sudah mulai dirancang. Jadi, enggak menutup kemungkinan rekan-rekan kalau bikin perusahaan bisa juga eh, mulai berangkat dari hal-hal yang sifatnya project bareng-bareng. Lalu ada seseorang yang punya project terus mau pakai perusahaan kita, terus kita diminta bantukan misalnya bikin company profile ya, masukin offering dan lain sebagainya. Itu pengelolaan kinerjanya itu based on apa? Based on job ini aja, job requestnya. Jadi nggak semua perusahaan, nggak semua institusi kinerjanya diukur layaknya perusahaan besar gitu. Nggak semua. Nah, itu bergantung pada apa? Bergantung pada tujuannya apa, sasarannya apa, sasaran organisasi. Karena organisasinya bisa jadi berjalan dengan sangat pelan, hati-hati ya dan cukup ada saja kegiatan, itu ada yang seperti itu. Nah, mulai dari situ, mulai banyak kegiatan ya, konflik manajemen sudah bisa teratasi antar manajer, antar pemegang saham sudah bisa saling memberikan kontribusi, baru mulai ke arah-arah yang sifatnya lebih besar proyeknya. Nah, kenapa? Karena banyak sekali startup-startup atau inisiasi-inisiasi sebuah proyek itu hancur bukan karena market pasar atau captive marketnya yang nggak ada, tapi manajemen internalnya yang sudah konflik duluan. Itulah kenapa saya merekomendasikan kalau misalnya mau menginisiasi sebuah usaha, pastikan dulu timnya sudah ajuk gitu ya. Nah, nanti kita juga akan bicara soal jabatan, promosi jabatan ya, karena di sini pengembangan karir. Nah, pengembangan karir di sini ada evaluasi jabatan, sehingga bagaimana orang itu bisa dikembangkan karirnya. Oke, kita coba masuk ke pemahaman terkait kinerja ya. Itu tadi kinerja. Lalu apa sih yang dilakukan sama kinerja ini harus seperti apa saja? Di SKKN ini eh, si stakeholder itu harus mempunyai kemampuan dalam mengelola kinerja pekerjaan agar selaras dengan visi misi. Itu seperti tadi dijelaskan ya. Ini jadi fungsi kunci, teman-teman. Memfasilitasi pengelolaan kinerja semua pekerjaan selaras dengan target kinerja organisasi itu menjadi fungsi utama. Nah, lalu fungsi dasarnya atau KUK-nya yaitu mengelola proses perumusan indikator kinerja individu, apa saja nih indikatornya ya. Terus mengelola proses monitoring, dimonitoring. Jadi setelah dirumuskan indikatornya, dimonitoring pencapaiannya, lalu diberikan feedback. Ya, seperti PDCA lah kurang lebih. Lalu mengelola proses penilaian kinerja individu dan menindaklanjuti. Nah, itu dia kan PDCA. Lalu khusus untuk penilaian kinerja, nah, ini dia. Sebenarnya ada di 3 unit kompetensi ini. Dengan rekan-rekan memiliki fokus utama ya, dengan rekan-rekan memiliki kemampuan dalam mengelola proses pemberian umpan balik kinerja individu, memberikan proses penilaian kinerja individu, ya dari sini nih, proses perumusan hingga monitoring pemberian umpan balik sampai menindaklanjuti penilaian kinerja, menyusun dan kebutuhan sampai sini nih, menindaklanjuti hasil penilaian kinerja individu. Ini menjadi dasar rekan-rekan dalam memberikan penilaian. Ya, dalam memberikan penilaian kinerja. Ini sampai sini dulu. Pengembangan karirnya nanti. 5 unit SKKN ini menjadi panduan teman-teman. Saya harapkan begitu. Ya, karena
Nggak bisa kita ngasih penilaian KPI misalnya gitu di akhir tahun. Tapi nggak tahu kita siapa yang merumuskan. Korespondensi dalam perumusan indikatornya seperti apa. Lalu dari masa ke masa apa yang perlu diperbaiki. Karena kan dinamis nih, yang namanya perusahaan kan dinamis. Organisasi bergerak. Karena sasaran dan tujuannya bisa jadi berubah gitu. Value-value yang diangkat bisa jadi pasti berubah. Nah, ukuran-ukuran seperti itu mau nggak mau kita mengevaluasi kembali proses perumusan di awal waktu itu seperti apa. Itu ya. Selain teori-teori yang ada di sini, ya, kita perlu banget untuk menguasai 5 unit kompetensi ini. Oke, diuji masuk assessment atau tidak, ya, pemahaman terkait penilaian kinerja secara implementatif ada di sini. Oke, kita mulai. Mulainya dari mana? Pertama, dari kita cek proses perumusan. Oke, bismillah, ya. Nah, ini dia. Dalam hal merumuskan, apa saja sih yang perlu dilakukan? Pertama, di sasarannya itu diturunkan dulu. Organisasi punya sasaran apa saja? Organisasi punya sasaran apa saja? Lalu disepakati. Melakukan kesepakatan rencana kinerja individu. Oke. Dalam menurunkan sasaran kinerja organisasi menjadi sasaran kinerja individu, ya, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Bukan perlu lagi, harus. Ya, pertama, sasaran dan indikator kinerja organisasi diidentifikasi. Kalau organisasi punya sasaran menggarap pasar ibu rumah tangga, nah berarti itu harus diidentifikasi, di dijabarkan. Nah, sasaran dan indikator. Ibu rumah tangga yang segmen mana, ya enggak? Segmen di pasar general, general trade atau modern trade. Nah, itu bisa diklasifikasi. Sasaran dan indikator kinerja organisasi diturunkan pada unit-unit kerja sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Kira-kira kalau kita sudah menjelaskan captive market kita atau sudah menjelaskan target-target yang perlu kita garap, ya, indikatornya apa, itu diselaraskan, dibagi-bagi, itu disampaikan kepada manajer masing-masing unit. Sehingga apa? Kinerja di setiap unit kerja dapat diturunkan kepada setiap individu. Jadi nggak ujuk-ujuk, apa nih yang harus kita sampaikan ke mana, ke para karyawan gitu. Oh ini target kita seperti ini, sehingga semuanya harus seperti ini. Terus di email blast begitu ya ke seluruh karyawan gitu. Ada yang mekanismenya seperti itu, tapi perlu disaring oleh manajer unit dulu gitu. Jadi di unit-unit kerja masing-masing dulu, lalu baru dari situ disampaikan ke setiap individu di unit kerja. Nah, sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan kompetensinya. Yang bisa sales, sales, yang bisa desain, desain. Ya kan, kalau misalnya kita punya segmentasi general trade untuk di itu ya, fast moving customer goods, FMCG, fast moving customer goods, desain desain general trade dan desain modern trade kan berbeda nih. Nah, setiap individu punya tanggung jawab masing-masing dalam menanggapi sasaran tersebut. Lalu, pada saat kesepakatan rencana kinerja individu, sasaran dan indikator kinerja individu dikaji kembali sesuai dengan keterkaitannya dengan sasaran dan indikator unit-unit kerja. Jadi, si unit kerja yang ada di bawah direktur, ya, yang ada di unit kerja di masing-masing bidang, bisa saja mengkaji kembali. Karena apa? Bisa jadi ini keluar dari sifat fungsi atau indikator kinerja unit kerja tertentu. Nah, ada negosiasi tuh di situ.
bukan untuk menurunkan target atau menjadikan targetnya menjadi downsizing, ya. Tapi unit kerjanya juga harus bisa menyesuaikan gitu. Menyesuaikan di sini bukan berarti dalam hal vertikal ya. Vertikal sehingga menurunkan atau meningkatkan kinerja si unit. Bisa jadi secara horizontal memberikan pertimbangan-pertimbangan. Misalnya apabila perusahaan ingin menambahkan niche marketnya atau captive marketnya, berarti bidang pemasaran butuh penambahan. Penambahan apa, karyawan dan lain sebagainya, atau penambahan jam kerja lembur. Nah, hal tersebut menjadi pertimbangan-pertimbangan yang perlu diberikan sama unit kerja kepada atasannya masing-masing. Sasaran dan indikator kinerja individu disampaikan kepada atasan langsung. Tuh, jadi negosiasinya perlu disampaikan. Jadi jangan sampai ada update-update organisasi yang menjadi target selanjutnya sudah disampaikan ke unit kerja, tapi nggak disampaikan ke individu-individu di bawah unit kerja tersebut. Sehingga nggak ada diskusi, ya nggak ada yang disepakati. Gitu. Wah, bos, kalau lembur sampai 5 jam gue nggak bisa deh. Tapi kalau misalnya ditambahin hari kerja, oke gitu. Nah, itu kan jadi negosiasi. Ya. Ada negosiasi kalau misalnya ada hal-hal yang disampaikan terlebih dahulu. Makanya di sini eh, komunikasi sangat-sangat dipentingkan, gitu ya. Dalam perumusan perlu sekali untuk ya menjabarkan eh, sasaran dan target perusahaan atau organisasi disampaikan ke individu setiap unit dan disepakati oleh kedua belah pihak. Oke, ada konteks variabel yang perlu dijabarkan. Ya, pertama, unit kompetensi ini berlaku untuk mengelola proses penurunan cascade ya rencana kinerja organisasi menjadi rencana individu sehingga selaras dari hierarki teratas sampai dengan hierarki terbawah. Jadi dua elemen kompetensi ini, dua tahap ini kalau dijadiin ke SOP ya ini ada dua tahap teman-teman. Tahap pertama menurunkan sasaran, tahap kedua ini. Ya, di setiap tahap punya spesifikasi ini, punya kegiatan ini. Ya, sorry. Jadi dalam membaca unit kompetensi itu di industri itu elemen kompetensi itu menjadi sebuah SOP. Kriteria unjuk kerja adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang menunjang setiap tahap di SOP tersebut. Lalu batasan variabel menjadi sebuah spesifikasi ya, spesifikasi speknya si kegiatan-kegiatan tadi. Jadi dia jelaskan ya SOP ini kalau di industri SOP ini berlaku untuk mengelola proses penurunan rencana kinerja organisasi ini yang penting ya menjadi rencana individu sehingga selaras. Nah, biasanya kadang yang di hierarki paling bawah tuh nggak tahu atau nggak diumumkan, tahu-tahu dari instruksi di instruksi atasannya, ini harus begini, harus begini, harus begini, sekarang begini ya. Perubahan-perubahan seperti itu harus disampaikan secara komprehensif. Dalam proses penurunan rencana kegiatan organisasi perlu pemahaman. Nah, visi misi ini rencana organisasi, rencana strategis organisasi sehingga dapat dipastikan keselarasan. Kemarin saya dapat undangan untuk mengikuti sistem SPMI, Sistem Penjaminan Mutu Internal di kampus saya mengajar. Di dalamnya apa? Ya kita awareness lagi visi misi kampus ya apa, visi misi organisasinya apa, sehingga langkah strategisnya seperti apa di setiap bidang ya, setiap bidang itu menyesuaikan gitu. Walaupun bukan semua staf diundang, nanti dari kami, dari setiap kepala unit kerja, menyampaikan kembali kepada tim kita masing-masing di hierarki paling bawahnya. Teman-teman, nanti setelah acara gitu ya, teman-teman visi misi kita seperti ini loh, ya standar mutu kita seperti ini gitu, sehingga kita harus melaksanakan A, B, C, dan D gitu. Nah,
rencana kinerja organisasi dengan rencana kinerja individu. Lagi-lagi itu hubungannya untuk mewujudkan visi misi organisasi. Kompetensi ini juga berkenaan dengan proses pemberian rekomendasi rencana kinerja individu kepada pengambil keputusan sesuai dengan SOP yang berlaku. SOP seperti apa yang berlaku tidak boleh menghilangkan apa? Proses pemberian rekomendasi ya, rencana kinerja individu kepada pengambil keputusan. Jadi gini, bisa sangat dimungkinkan rekan-rekan yang ada di hierarki middle atau lower ya middle management atau lower management itu memberikan tadi sanggahan, memberikan masukan ya kepada para pengambil keputusan, tentunya dengan SOP. Bagaimana kita memberikan masukan kepada atasan, itu sangat dipentingkan. Peralatan yang digunakan sangat-sangat sederhana. Peralatannya mah biasa seperti alat cetak printer ya, alat mengolah data angka Excel, ATK. Lalu perlengkapannya dokumen rencana strategis organisasi. Ini jangan lupa, ini menjadi bukti bahwa 2 SOP di atas ini dikerjakan. Jadi kalau nggak ada ini, jadi tidak menggambarkan ini. Kalau hanya coret-coretan, perbincangan, itu jangan disebut sebagai langkah penyusunan kinerja. Nggak ada itu. Ya. Oke. Dalam peraturan yang diperlukan sebenarnya tidak ada kalau di sini, tapi silakan mengacu kepada industri masing-masing. Norma dan standar, etika, dan nilai-nilai organisasi, tata kelola yang baik, itu diterapkan. Lalu panduan penilaian. Nah, ini kalau misalnya kalian melaksanakan apa? Asesmen di lembaga sertifikasi profesi. Nah, ini tidak kita bahas sekarang. Silahkan akan kita bicarakan kalau memang dibutuhkan. Persyaratan kompetensi tidak ada karena ini dasar. Ya. Pengetahuan keterampilan yang diperlukan. Nah, ini dia pengetahuan. Pengetahuan tentang manajemen strategik. Visi misi, nilai organisasi, sasaran, strategi organisasi, dan inisiatif. Aspek mikrobisnis organisasi, termasuk di dalamnya rantai proses bisnis, ukuran kinerja organisasi dan individu. Manajemen SDM, standar kompetensi jabatan. Pelajari ini sebagai pengetahuan. Harus dikuasai sebagai dasar pemahaman perumusan. Lalu, keterampilan apa yang harus dimiliki? Membuat dan atau memilih parameter ya dan atau alat ukur. Parameternya apa? Untuk bisa selaras dengan visi misi, kita harus bisa melaksanakan A, B, C, dan D. Ya. Langkah strategisnya seperti apa? Nah, itu dia. Menggali informasi, mengumpulkan, mengolah data, menganalisis data, dan memberikan rekomendasi, melaporkan dan mendokumentasikan menjadi sebuah dasar kemampuan yang harus dimiliki. Sikap kerja, nah ini dia menariknya di SKKNI, bukan hanya pengetahuan, keterampilan, tapi juga sikap kerja cermat dalam menganalisis efektivitas. Syaratnya efektivitas, teman-teman. Indikator kinerjanya harus efektif. Ya. Teliti pada saat melakukan evaluasi efektivitas indikator kinerja. Dan objektif. Aspek kritisnya adalah tepat dalam menetapkan parameter pengukuran efektivitas indikator kinerja, serta melaksanakan proses evaluasi efektivitas indikator kinerja. Tepat dalam merumuskan alternatif-alternatif perbaikan. Nah, ini menjadi aspek kritis. Jadi, di antara sikap kerja, kemampuan, keterampilan dan pengetahuan, harus punya sikap kritis. Aspek kritisnya nih ya, tepat dalam menetapkan parameter, tepat dalam merumuskan alternatif. Kayak gitu, rekan-rekan sekalian. Lanjut, ya, setelah kita rumuskan dan kita sepakati, kita mengelola proses monitoring. Dimonitor pencapaian kinerja individu tuh. Bukan hanya KPI di akhir aja, ya. Langkah-langkahnya seperti ini.
Menyusun panduan monitoring kinerja individu. Ya, apa saja yang dilakukan? Panduan monitoring kinerja individu disusun. Nah, sistem manajemen kinerjanya yang digunakan organisasi seperti apa? KPI-nya seperti apa? Ya, mengacu ke panduan monitoring tadi yang sudah disepakati. Lalu, panduan monitoring kinerja diasosiasikan ke seluruh unit kerja untuk ditetapkan. Jadi, panduan monitoring kinerja diasosiasikan ke seluruh unit, disosialisasikan ya, sorry. Lalu mengelola proses monitoring kinerja individu. Proses monitoring diantaranya ngapain aja? Kinerja individu diperoleh dari berbagai unit kerja, dikompilasi. Ya, hasil kompilasi kinerja individu diperiksa untuk memastikan unit kerja telah melakukan monitoring sesuai panduan. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada unit kerja sebagai referensi langkah manajemen kinerja berikutnya. Konteks variabel yang harus dikuasai ya, fasilitasi proses monitoring kinerja individu untuk memastikan tercapainya sasaran kinerja individu dan unit kerja. Unit kompetensi ini berlaku untuk memastikan bahwa intervensi kinerja individu yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan mendukung pencapaian sasaran kinerja individu selaras dengan sasaran organisasi. Unit kompetensi ini berlaku juga untuk terwujudnya manajemen kinerja yang efektif. Tuh, kinerja yang efektif tuh apa sih? Ya, yang secara fasilitas proses monitoring kinerja individunya terpastikan tercapainya kinerja individu dan unit kerja. Itu unit kerja berlaku juga untuk memastikan bahwa intervensi kinerja individu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, itu sudah mendukung pencapaian sasaran kinerja selaras dengan organisasi. Itu yang efektif. Nah, peralatan perlengkapan tidak jauh berbeda. Yang berbeda hanya sasaran kinerja. Nah, ini berupa dokumen ya. Peraturan tidak ada, norma juga standar. Panduan penilaian tidak kita bahas. Pengetahuan keterampilan, manajemen kinerja seperti apa, komunikasi seperti apa, ya, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis hasil monitoring tuh terampil dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis hasil monitoring. Sikap kinerja yang diperlukan teliti, analitis, dan kooperatif. Ya, aspek kritisnya tepat dalam memeriksa kesesuaian hasil kompilasi kinerja individu dengan panduan monitoring kinerja individu yang ditetapkan. Rekan-rekan harus punya ini hasil kompilasi kinerja individu ya dan unit kerja sehingga bisa dikompilasi ya apakah menunjang sasaran organisasi atau tidak. Lalu tahapan selanjutnya mengelola proses pemberian umpan balik. Setelah kita memberikan KPI, menilai KPI gitu ya, kita kasih umpan balik nih ke individu. Pertama, mengelola pelaksanaan pemberian umpan balik. Apa aja sih yang dilakukan? Coaching dan counseling. Ya, bukan di sekolah aja nih ada BK, tapi di kantor, di industri, di organisasi. Ada konseling nih ya di kantor kita, silakan hubungi HRDA. Ada coaching nih di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Rekan-rekan wajib hadir gitu. Jadwal pelaksanaan coaching, konseling diumumkan. Oke. Ya, fasilitasnya juga disampaikan sesuai dengan kebutuhan standar dan prosedur. Yang marketing jangan cross function ke keuangan gitu ya. Nah, itu sesuai dengan prosedur aja. Monitoring pelaksanaan konseling dan coaching individu dilakukan dengan pelaksanaan coaching dan konseling dimonitor sesuai dengan panduan dan jadwal. Hasilnya dilaporkan sebagai bahan evaluasi ke depan. Nih, ya. Jadi KPI tidak menjadikan seorang karyawan atau seorang individu atau sebuah unit kerja menjadi mandek ya atau
wah sudah terbatas nih penilaiannya misalnya jelek gitu ya. Tapi ada umpan balik, ada konseling dan ada coaching di situ sehingga bisa dikembangkan. Oke, unit kompetensinya hasil penilaian kinerja individu. Ini kata kunci adalah fasilitas pemberian umpan balik ya. Lalu poin 1.2-nya pemberian coaching dan konseling sebagai metode untuk menyampaikan umpan balik. Jadi yang hal-hal yang perlu diperbaiki difasilitasi lewat coaching dan konseling tadi gitu. Unit kompetensi ini juga berlaku terwujudnya manajemen kinerja yang efektif. Peralatan perlengkapan seperti biasa. Nah, perlengkapannya berbeda nih. SOP manajemen kinerja, hasil penilaian kinerja, sasarannya, sasaran kinerja unit kerja maupun individu. Ini harus terbukukan atau menjadi sebuah dokumen ya yang menjadi pertimbangan dalam memberikan umpan balik. Panduan penilaian seperti biasa tidak ada, persyaratan kompetensi. Nah, ini dia pengetahuannya coaching konseling itu apa sih? Nah, keterampilan coaching dan konseling harus ada nih yang terampil. Kalau nggak meng-hire kita hire orang lain. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Setelah di konseling, di coaching, kita sampaikan. Aspek kritis, apa sih? Keterampilan melakukan koordinasi dan fasilitasi unit kerja untuk terwujudnya pelaksanaan pemberian umpan balik kinerja yang efektif dan berkelanjutan. Nah, lalu mengelola proses penilaian kinerja individu. Kinerja individu perlu dipantau apa aja sih yang dilakukan dalam proses kinerja individu. Nah, pertama, menyiapkan pelaksanaan kinerjanya. Panduannya dulu, perangkatnya apa aja. KPI itu ada KPI macam-macam tuh di setiap industri, variabelnya apa aja berbeda-beda. Setiap unit kerja pun berbeda-beda. Ya, pelaksanaan penilaian kinerja dipantau sesuai panduan. Harus sesuai panduan rekan-rekan. Karena pada saat misalnya nih KPI diselesaikan dalam seminggu ini, hari pertama sesuai panduan, hari kedua, hari ketiganya melenceng, nah itu harus di ini makanya perlu di surveillance dalam pelaksanaannya. Ya, lalu melakukan kompilasi hasil penilaian kinerja individu. Kompilasi yaitu hasil penilaian kinerja individu dilakukan, dikumpulkan dan dikompilasi sesuai standar. Hasil kompilasi dianalisis sesuai kebutuhan. Mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dieliminasi, yang dikembangkan yang mana, kayak gitu. Ya. Konteks variabel tadi memfasilitasi pelaksanaan kinerja objektif dan valid ya. Berkaitan dengan proses penilaian kinerja dengan menggunakan berbagai metode penilaian yang valid dan andal untuk menilai kinerja individu. Unit kompetensi ini diberlakukan untuk memastikan dipergunakannya upaya-upaya untuk meningkatkan objektivitas. Tuh, objektif, nggak boleh yang subjektif. Penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan panduan pelaksanaan manajemen kinerja. Oke. Nah, ini belum tentu nih dipakai atau digunakan bagi rekan-rekan yang HRD atau kepala unit di satuan kerjanya. Tolong gunakan objektivitas dalam penilaian unit, penilaian individu ya. Kata kuncinya tadi, panduannya dan perangkatnya mana? Ada nggak? Kalian harus pegang itu ya. Lalu pelaksanaan penilaiannya harus di surveillance sesuai dengan panduan. Jangan keluar dari jalur. Ya, seperti biasa, lalu sikap kerja yang diperlukan, ini dia. Pengetahuannya apa dulu? Manajemen kinerja, ya. Kedua, terampil dalam mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis hasil penilaian. Lalu mampu dan terbiasa ya, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini bisa vertikal, bisa horizontal. Jadi sangat dimungkinkan dalam memberikan penilaian kinerja itu kita berkoordinasi dengan unit kerja lainnya. Dalam hal apa? Mengkonfirmasi apakah individu unit saya nih atas nama ini bekerja dengan seperti ini. Bagaimana koordinasi dengan unit Anda? Ada yang wah dia orangnya jutek. Oh, itu subjektif. Tapi kalau misalnya dia bagian keuangan ya,
dan dalam hal ini tidak memberikan dia memberikan pelayanan dengan sangat-sangat profesional, artinya orang keuangan ini kan strict ya, nggak boleh dia banyak-banyak entertain, dia banyak-banyak komunikasi hal-hal di luar keuangan. Nah, itu bisa jadi penilaian yang relevan gitu. Tergantung nanti dia bagian apa. Analitis, teliti, dan kooperatif menjadi sikap kerja yang diperlukan. Ya. Lalu ketepatan dalam menganalisis hasil kinerja dari berbagai unit. Harus tepat. Menganalisis hasil penilaian kinerjanya, itu apa saja. Lalu, apa yang perlu ditindaklanjuti dari penilaian kinerja individu? Langkah-langkahnya seperti demikian. Mengidentifikasi jenis-jenis. Nah, jenis-jenis tindak lanjut hasil. Kira-kira apa aja nih yang bisa ditindaklanjuti, gitu ya. Jenis tindak lanjut penilaian diidentifikasi. Kita identifikasi dulu. Lalu, hasil identifikasi jenis tindak lanjut dianalisis sesuai panduan. Sesuai panduan nggak? Lalu kompilasikan usulan rencana tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Tindak lanjut hasil penilaian kinerja diklasifikasi sesuai standar dan kebijakan organisasi. Lalu hasil klasifikasi tindak lanjut direkomendasikan kepada pengambil keputusan untuk mendapat persetujuan. Dari situ selesai sudah untuk memberikan ya tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Kenapa? Terbatas nih MSDM. Lagi-lagi kita mau ngasih rekomendasi seperti A, seperti B, itu keputusan ada di manajemen puncak. Syukur-syukur kalau MSDM di industri rekan-rekan sekalian itu sudah sampai ada yang pada level direksi, bukan hanya sekedar manajer. Ya, good. Konteks variabel atau spesifikasinya, ya, unit kompetensi ini berlaku untuk mengidentifikasi jenis tindak lanjut. Lalu memastikan bahwa setiap tindak lanjut diusulkan sudah dilengkapi dengan ketentuan atau persyaratan objektif, terukur, dan akurat. Unit kompetensi ini juga diberlakukan untuk terwujudnya penilaian kinerja yang efektif. Lalu norma standar seperti biasa, penilaian seperti biasa. Ya, pengetahuan keterampilan yang diperlukan, pengetahuannya adalah SOP manajemen. Nah, manajemen kinerja yang kemarin dari tadi kita bahas harus ditambah dengan SOP manajemen kinerja. Terampil melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, tindak lanjut, dan hasil penilaian kinerja individu. Koordinasikan dan komunikasikan dengan para pemangku kepentingan. Jadi nggak kaku, harus bisa komunikasi dengan lini-lini yang lain. Aspek kritis, ketepatan dalam mengklasifikasi tindak lanjut hasil penilaian kinerja. Ya, klasifikasi di sini adalah hasil dari identifikasi, terus kita masukkan yang KPI-nya sekian, ya tindak lanjutnya seperti ini, itu diklasifikasi. Yang sudah bagus dilanjutkan seperti ini, nah itu seperti itu. Seperti itu rekan-rekan sekalian untuk penilaian kinerja, ya ada beberapa tahap. Lagi-lagi saya ulang, coba ya sebentar. Pertama ada perumusan, ya kata kuncinya merumuskan, memonitoring, ya melakukan proses pemberian umpan balik, ya bukan upah nih, umpan balik. Lalu penilaian individu, ya ada tadi kalau di sini lebih kepada ada ininya, ada unit kerjanya. Proses penilaian kinerja individu ini KPI. Lalu tindak lanjut. Nah, itu pengayaan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang penasaran, silahkan diakses, ditanyakan ya di media video ini yang saya berikan lewat YouTube. Jangan lupa di like, ya jangan lupa di share, di subscribe, dan di komen untuk pembelajaran kedepannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.